Cie yang bentar lagi pengen jadi mahasiswa Indonesia di China. Selamat datang ya di China, dan ini adalah hal-hal yang harus kamu lakukan dalam 24 jam saat kamu landing di China. Aku udah rangkum sih beberapa, tapi aku akan speedrun aja lah ya. Karena sebenarnya setiap kota, setiap universitas punya ketentuannya masing-masing, jadi ini nggak semuanya seragam buat semua kampus dan semua daerah di China. Tapi aku bakal kasih garis besarnya aja, kira-kira gambaran secara general, secara umum apa aja sih yang harus disiapin dan apa aja yang harus dilakuin dulu. Oke? Nah, pas pertama kali kalian sampai nih di bandara, biasanya tuh sekolah menawarkan jasa jemput gitu. Nah, ada yang gratis, ada yang berbayar. Sekali lagi kalian bisa cek di mana? Cek di website sekolah. Biasanya juga ada beberapa yang dapat email tawaran gitu kayak, halo, sekolah kita menawarkan jasa jemput gitu. Kalian mau nggak daftar gitu. Nah, jadi make sure buat kalian cek email kalian atau cek website sekolah. Siapa tahu di situ ada jasa penjemputan langsung dari sekolah. Kalau misalnya kalian nggak ada jasa penjemputan dari sekolah atau kalian telat daftar jasa jemput sekolah, jangan khawatir, kalian bisa naik taksi. Harga taksinya berapa dari bandara ke kampus? Sorry, saya kan tidak bisa membelah diri dan aku nggak tahu kan kalau di kampus lain jaraknya gimana. Biasanya kalau taksi bandara gitu bisa bayar pakai cash. Jadi buat kalian yang belum punya Alipay, jangan khawatir, kalian bisa bayar pakai cash. Kalian harus siapin cash ya di kantong, apalagi kalian baru datang. Yang kedua, setelah kalian sampai di kampus, itu langsung ke dorm ya guys. Emang ada yang langsung ke kelas ya? Iya, kalian langsung ke dorm. Nah, kalian langsung ke dorm itu biasanya disuruh minta DP. Range-nya beda-beda sih. Ada yang dari 50 RMB sampai 500 RMB. Tolong dicatat bawa uang yang cukup ya. Teman-teman bawa uang cash yang cukup. Setelah bayar DP dorm, nah DP ini tuh biasanya buat make sure kalau misalnya kalian gak bakal aneh-aneh di dorm gitu, kayak membakar dorm atau apa gitu. Ya sebagai uang jaminan aja gitu. Setelah kalian check-in, biasanya kalian bakal dikasih namanya Cusu Teng Cipiao, surat keterangan bahwa kalian tinggal di dorm itu. Nah, besokannya setelah kalian sudah menaruh koper kalian dan kenalan sama roommate-roommate kalian harus segera menuju International Student Office-nya kampus. Setiap kampus tuh beda-beda nama International Student Office-nya. Ada yang namanya ISC, ada yang namanya ISO. Ya pokoknya kantor yang ngurusin mahasiswa-mahasiswa internasional di kampus itulah. Ngapain? Buat nge-report, buat pautau kalau misalnya kalian udah sampai. Kalian bawa pokoknya semua dokumen-dokumen penting, paspor, visa, admission letter, surat izin tinggal kalian. Setelah kalian ke ISO, kalian di situ bakal lapor diri lah kalau misalnya kalian udah sampai di China. Terus nanti kalian bakal dikasih student card kalian. Dikasih student card sama dikasih suesengceng. Setelah kalian datang ke International Student Office, selanjutnya adalah yang harus kalian samperin adalah fakultas kalian. Sekali lagi ini harus dikonfirmasi lagi ya sama ketentuan kampus kalian masing-masing. Tapi kebanyakan kampus mewajibkan mahasiswa internasional buat pergi ke fakultasnya masing-masing, buat lapor ke fakultasnya kalau udah datang gitu. Setelah kalian lapor ke fakultas, biasanya suesengceng tadi yang sertifikat student kalian itu bakal distempel. Sekarang masalah lapor dirian sudah selesai, masalah report pautau sudah selesai. Sekarang kita ngurusin hal-hal teknis ya. PR kita masih banyak nih selama sebulan ke depan. Karena selama sebulan ke depan kalian akan diminta untuk melakukan beberapa hal, kayak rekening bank, kalian bikin izin tinggal, medical check up gitu kan. Langkah pertama setelah kalian selesai pautau adalah beli SIM card. Kalau masalah SIM card ini udah chill lah, karena di setiap kampus udah fix, yakin 100% ada counter provider. Kalian bisa pakai China Mobile atau China Unicom. Kalau aku sih pakai China Mobile ya. Tapi aku pakai China Mobile juga sebenarnya random sih, karena emang gerai itu aja yang ada di kampus aku. Nah, setelah kalian punya SIM card kan kalian udah punya nomor telepon nih. Kalian udah bisa bikin rekening bank. Bank tuh biasanya di setiap kampus di sebelahnya tuh ada bank, pasti ada gitu. Nah, ya udahlah kalian bawa dokumen-dokumen kalian yang tadi itu, yang paspor, keterangan tinggal, admission letter gitu, kalian bawa, terus kalian bikin rekening. Apalagi kalau misalnya kalian murid beasiswa ya, itu biasanya diminta untuk melengkapi bank secepatnya supaya uang beasiswa kalian tuh cepet turun. We need the money. Nah, kalau udah buka akun bank itu kalian udah setengah jalan sebelum kalian melakukan step selanjutnya, yaitu adalah medical check up. Nah, sebenarnya medical check up ini bisa dua pilihan ya. Medical check up di Indonesia atau medical check up di China. Kalau aku medical check up di rumah sakit swasta di Indonesia, terus aku minta semua hasilnya itu dalam bahasa Inggris. Formulir medical check up-nya ini tuh udah ada template-nya gitu. Nah, aku minta rumah sakitnya tuh ngikutin template medical check up itu aja. Jadi, pas aku sampai China, aku tinggal bawa sertifikat itu, aku tinggal bawa hasil medical check up-nya.
aku bawa ke rumah sakit, lalu dilegalisir dengan cara di stempel. Udah gitu, jadi aku nggak usah medical check up lagi di China gitu. Cuman kalau misalnya kalian nggak sempet medical check up di Indonesia, medical check up di China juga bisa. Harusnya sih gratis ya, cuman tolong dicek lagi sekali lagi, aku nggak tahu ketentuan setiap kota dan universitas kan beda-beda. Kalau medical check up itu biasanya dibantu sama International Student Office juga. Mereka bakal arahin rumah sakit mana yang menerima mahasiswa-mahasiswa internasional buat medical check up. Dan rumah sakitnya pun udah familiar gitu sama murid-murid inter ini gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian takut hilang di rumah sakitnya, nggak akan. Hasil medical check up-nya bakal langsung dikirimin ke kampus kalian. Ada beberapa yang dikirimin langsung ke International Student Office-nya, ada beberapa juga yang dikirimin ke dorm kalian, dan kalian harus antarin itu sendiri ke International Student Office karena kalian butuh hasil medical check up-nya ini buat bikin step selanjutnya, yaitu adalah izin tinggal. Teman-teman jangan cemas saat dengar izin tinggal dan imigrasi ya. Walaupun terdengarnya agak-agak mengintimidasi, tapi tenang aja karena semuanya sudah disistemasi. Gila. Nah, si izin tinggal ini tuh harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kalau kalian gak mau dideportasi. Jadi setelah medical check up itu hasilnya udah keluar, kalian bawalah semua dokumen-dokumen yang diminta gitu ya. Nih dokumennya aku taruh sini, aku gak hafal semuanya. Nah, dokumen-dokumen ini kalian bawa ke imigrasi kota setempat. Kalau misalnya kalian di Beijing, kalian bisa pergi ke tempat-tempat ini. Dan guys, bikin izin tinggal ini sebenarnya gak sulit kok. Biasanya tuh kalian disuruh daftar di WeChat mini program. Kalian isi data di situ, terus kalian bikin appointment. Terus setelah kalian dapat appointment, kalian tinggal pergi ke kantor imigrasi yang diarahkan. Kalian serahkan dokumen kalian foto. Jangan pakai baju putih ya, karena backgroundnya putih. Terus udah, kalian tinggal bayar izin tinggal. Kalau misalnya kalian urus sendiri, harga izin tinggal itu sekitar 400 RMB atau ya 800 ribuan lah. Tapi kalau misalnya kalian minta dibantu oleh pihak kampus ya, biasanya ISO atau International Student Office itu menawarkan jasa juga untuk bantu urus izin tinggal. Itu harganya 600 RMB atau 1,2 juta rupiah. Lumayan sih harganya, cuman ya enaknya kayak gitu kalau misalnya dibantu sama ISO, kalian gak usah pusing-pusingin cari-cari sendiri gitu. Kalian tinggal ikutin arahan, ketemu di mana, bawa apa aja yang harus disiapin, udah selesai. Nah, selama kalian izin tinggalnya diurus, itu kan paspor kalian diambil sama imigrasi kan. Mungkin ya selama seminggu kalian gak usah keluar-keluar kota dulu ya, kalian harus stay di situ karena kalian nggak bisa kemana-mana. Kalian kan kalau naik kereta atau naik pesawat itu kan harus pakai paspor kan. Jadi ya udah, kalian stay dulu di kampus, ngeliat-liat kampus kalian lah, kalian adaptasi dulu sama lingkungan, cobain makanan di situ. Terus udah deh, kalian tinggal sekolah di China. Yang aku pengen bilang, jangan khawatir dulu. Aku juga sendirian datang ke sini gitu, tapi untungnya di kampusku di Beijing Normal University itu ada satu asosiasi pelajar Indonesia namanya INU Indonesian Group Big gitu ya. Mereka yang bantu arahin aku buat ngerjain semuanya itu, dan aku yakin di kampus-kampus lain juga ada organisasi serupa gitu ya. Jadi kalian bisa cari mereka dulu buat bantuin kalian, dan kalian juga jangan malas-malas ya buat cari informasi. Saat kalian tinggal di luar negeri, nggak akan ada orang yang bakal nyuapin kalian informasi, nggak ada yang bakal babysit kalian. Kalian harus pinter-pinter jaga diri sendiri, pinter cari informasi dan mandiri. Oke, semangat kuliah di China-nya. I'll see you guys in my next video.